Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Heri, tukang kreatif. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dideteksi oleh ini ya, terus apa yang dikeluarkan oleh benda-benda ini ya. Oke, untuk pembahasan kali ini lumayan sulit ya, karena harus menjelaskan sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, disinilah yang menjadi ya banyak perdebatan, kontra, sehingga masih banyak yang belum mengetahui secara pasti apa sih yang dideteksi sama ini ya, makanya disimak baik-baik ya. Oh ya, yang masih belum subscribe mohon di subscribe ya. Oke, kita lanjut ya. Agar lebih mudah dalam memahami yang akan saya terangkan, saya akan memulai dari dasarnya, karena kalau tidak begitu mungkin akan kesulitan ya, karena yang akan saya jelaskan ini mengenai hal yang tidak kelihatan ya, tapi ada ya, buktinya kan ini berpengaruh ya, kan nggak kelihatan. Oke, pertama kita apa ya, saya siapkan buku ya untuk menjelaskan lebih sejelas-jelasnya. Oke. Untuk pertama gimana ya, ini aja ya, kita hidup di dunia ya, itu penuh dengan energi sebenarnya ya. Anggap di sini bumi ya, bumi. Oke, sini matahari ya. Ini andai kata kita ya, bumi, matahari ini memancarkan suatu sinar ya, di sini ya, ke segala arah ini lurus ya, itu ya. Dan sedangkan yang akan kita cari di sini ya, di dalam bumi ya. Terus apa hubungannya nanti ya, setelah kita sedikit memahami tentang apa itu cahaya, karena ini berkaitan dengan cahaya dalam artian energinya ya. Oke, kita tahu kalau di alam itu ada berbagai macam benda ya. Oke, benda ada 3: gas, cair, padat. Yang akan kita jadikan yang padat. Oke, yang padat juga ada benda padat, ada yang hidup, anggap sudah kayu yang hidup, ada yang benda mati. Terus yang kita cari kan benda mati. Oke, benda mati itu ada batu ya, batu, pasir, terus ada logam ya. Ya, sedangkan yang kita cari kan logam. Oke, logam.
sudah sampai di logam ini banyak jenisnya. Ada besi, sudah ada tembaga, ada, kalau kata tetangga ini adalah gul ya, kalau kita bilang ini emas. Oke, kita udah, sebenarnya yang paling pokok adalah ini ya. Oke, apa hubungannya dengan ini nanti ya? Matahari menyinari itu, sinar itu adalah gelombang, sedangkan yang kita cari itu adalah emas kan ya. Terus banyak yang menafsirkan sinyal emas, nah ya, terus aura lah yang dideteksi, padahal sebenarnya menurut saya itu adalah gelombang juga ya, gelombang emasnya itu ya. Nah, sinar ini termasuk ini ya, gelombang elektromagnetik. Oke, mudahan jelas ya, kalau kurang jelas ke bawah aja nih ya. Oke, tapi ini kurang jelas ya. Oke, karena ini susah ya jelasin kayak gini, soalnya nggak ketahuan itu. Oke, sinar adalah termasuk gelombang magnetik atau partikel. Oke. Terus apa hubungannya? Ya nantilah, ini pasti ada berhubungan nanti ya, karena sinar itu adalah gelombang elektromagnetik, sedangkan gelombang itu banyak macamnya ya. Nah, gini katanya, gini ya, kata tetangga saya gini ya lah. Oke, di sini ada cahaya tampak ya, cahaya tampak. Terus di sini ada infra merah, red kalau tetangga bilangnya. Terus sini ada gelombang mikro. Setelah itu TV, baru radio. Kalau di sini ada sinar X, sinar gamma. Oke, kita akan menentukan di mana gelombang yang akan kita cari. Oke. Untuk gelombang ini dia memerlukan energi yang kuat untuk menghasilkan gelombang ini, sedangkan gelombang ini dia tidak akan tembus batu ya, cahayanya itu enggak akan tembus ya. Jadi untuk yang dikeluarkan dari ini kayaknya kurang mungkin ya, bukan tidak mungkin ya, kurang mungkin. Jadi kan di luar tembok masih bisa detek ya, walaupun di bawahnya ini masih bisa detek ya. Oke, terus ini untuk cahaya tampak, sedangkan ini di dalam tanah tidak kelihatan ya, berarti bukan di sini tempatnya ya. Oke, ini sudah antara ini sama ini gelombangnya nanti ya. Oke, dan karena di sini kan tidak bagi, karena ini banyak memerlukan energi ini, sedangkan yang dari sini lebih sedikit ya. Oke, jadi kemungkinan besar adalah dari sini. Oke, kita lanjut. Untuk gelombang elektromagnetik sendiri dia bentuknya seperti ini ya, ceret begini ya bentuknya ya.
bisa ada begini. Ini adalah ini kan. Nah, gini ya. Ini berbonding terbalik ya dengan medan listrik dan medan gini ya. Nah, gini ya. Oke ya. Anggap ini gini sudah. Nah, begini ya. Ini yang medan listrik. Ini yang medan magnet ya. Yang ini ya. Medan listrik, ini medan magnet. Nah, gelombang ini tidak dipengaruhi oleh magnetnya. Tidak dipengaruhi oleh magnetnya, tidak terpengaruh, dia lurus ya. Cepat dia ya, kecepatannya ini cahaya ya. Cahaya, cepat cahaya. Terus apa hubungannya dengan yang akan kita cari? Di sini ada seorang yang dulunya kakeknya tetangga, ada yang bilang bahwa suatu benda akan selalu mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Nah, kalau nggak percaya, ya tanya saja sama tetangga kita, kakeknya mungkin sudah, yang namanya Stefan, atau juga ini ya temannya juga Bolt gitu. Oke. Nah, dari sinilah suatu benda akan selalu mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Berarti ini semua ini mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Oke. Nah, kalau semua benda mengeluarkan gelombang elektromagnetik, sedangkan kita tahu bahwa gelombang adalah getarannya yang merambat membawa energi. Oke. Nah, energi. Jadi membawa energi ini ya. Ini ya. Nah, energi inilah yang saya pakai untuk memutar ini. Oke, mudah-mudahan sedikit paham ya, walaupun tidak sepenuhnya ya. Terus besarnya energi itu tergantung ya. Untuk kecepatan ini sama, kecepatan gelombang elektromagnetik ini sama. Jadi yang berbeda cuman frekuensi ya. Frekuensi itu panjang gelombang. Ini yang punya, yang kayak tadi itu yang tidak sama ini ya, frekuensi ini. Ya. Oke. Jadi antara ini semua ini frekuensinya tidak sama ya, sehingga energi yang didapat pun tidak sama. Sebenarnya kita ini banyak energi sini ya, bukan hanya ini ya. Makanya kan banyak yang ini, wah detek batu. Memang batu kan memang mengeluarkan itu ya. Terus detek apalah sembarang macam lah. Ada yang detek arang. Terus ya banyak lagi lah. Katanya ada sampai detek pohon pisang tuh.
ada yang bijinya korek, jangan bijinya plastiknya aja, ini ada gelombang juga ya. Begitu ya. Karena gelombang tadi mengeluarkan energi, dan energi itu yang dipakai untuk memutar ini ya, energinya yang dipakai ya, untuk mendeteksi suatu benda. Ini ada dua cara ya, kalau menurut saya anggaplah ada dua cara sementara ini ya, ada yang pasif dan ada yang aktif ya. Kalau pasif dia dari matahari tadi ya, kena sini seret, terus dia mantul ke sini ya, jelas. Nah, kalau aktif ini ya, ini sendiri ya, mantul ke sini, seret, balik lagi ini ya, mantul sini, ini ke sini, balik lagi sini. Ini yang mencari ini berarti ya. Sedangkan yang kita carikan ini tidak, ini pun tidak tidak kelihatannya kalau ini bisa memancarkannya. Padahal sebenarnya ini juga mengeluarkan gelombang ya. Sama-sama mengeluarkan gelombang. Yang ini mengeluarkan gelombang. Kayak gini dah ya. Terus yang ini juga ya. Sama-sama mengeluarkan gelombang hingga ada, kan sama-sama ada energi ya, hingga dia akan tarik menarik ya antara ini dan ini. Kan dengan ini juga dia akan tarik menarik. Nah, gitu ya, sama-sama tarik menarik. Dan energinya itu kecil ya, sangat kecil lah. Untuk sifat daripada gelombang ini, dia bisa dipantulkan. Nah, gini ya, dipantul. Ini yang dia kata ini benda ya. Ini kata ini benda. Dia bisa dipantulkan dan bisa dia diserap ya ke sini ya. Terus dia bisa diteruskan ya ke sini ya. Oke, sudah 3. Yang umum aja 3 ya. Sedangkan untuk ionik ini, menurut saya yang paling tepat itu menyerap ya, yang ini ya, menyerap gelombang elektromagnetik dari ini ya, yang ini ya, terutama yang ini ya, karena ini fungsinya memang untuk menangkap dan menyerap. Dari sini diserap masuk ke dalam, di situ kan ada gimana ya gambarnya, dari anten ini kurang kata ya. Nah, ini ya, dari antena masuk ya, di situ kan ada ini ya, ini takut ada yang keluar kalau menurut saya, jadi dia diteruskan. Terus kan ada kabel di situ, terus gini ya modelnya, terus ini ada pancingan sini ya. Nah, ini keluar lagi sini ya, gelombangnya ke sini. Terus dari sini kan ada gini tuh ya, yang cabang 2 itu ya. Nah, dari sini kan gini nih, nah ini ya. Dari sini dia akan keluar ya, memancarkan ke sini lagi ya. Nah, disitulah. Jadi ini pas di sini nanti ya. Ini kan bulat ya, anggap ini sudah bulat. Terus ini gini. Nah, jadi intinya di sini tuh ya. Pas. Jadi dia paling banyak mengeluarkan sinyal ke sini. Jadi dia pas sini, intinya di sini ya. Pas di sini tuh dia. Nah, di sini ya, sinyal yang paling kuat itu di sini. Sini sebenarnya ada ya, tapi lebih kuat di sini nanti ya. Makanya dia akan berhenti pas gini ya. Tidak berhenti gini. Nah, makanya dia pas gini. Soalnya ini kan juga ada sinyal ini. Oke. Itu ya. Jadi
bagi yang masih kurang jelas atau ada apa yang masukan mungkin ya perlu dipertanyakan atau apa, bisa di komen ya. Ya intinya untuk video kali ini yang didetek ini adalah gelombang elektromagnetik, karena dengan gelombang ini nanti putus bagaimana nih. Oke, karena pasnya ini di sini kan ya, ya. Nah, gini berhentinya. Oke, untuk selanjutnya gelombang ini nanti yang akan kita tahu ini apa kan tidak sama frekuensinya nanti ya antara ini ya. Dari mana kita tahu? Dari ini nanti ya, energi yang kita dapat di sini ya. Oke, itu untuk masalah itu untuk video berikutnya ya. Oke, karena ini sudah lumayan panjang ya, semoga dimengerti ya kalau bahwasanya yang kita deteksi sebenarnya adalah gelombang elektromagnetik ya. Oke, untuk yang masih belum ya jangan lupa di subscribe ya. Untuk video kali ini semoga bisa benar-benar dimengerti ya, karena nanti ini bisa mendetek masalah apa ya, jauh jarak target dengan gelombang ini nanti, dengan energi ini nanti. Oke, akhirnya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.